Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, kita akan tap reading ya. Materinya nanti kita live trading bareng, kemudian tap reading bid offer, bagaimana kita membaca antrian naik dan turun. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas, Oke, siap. Oke, teman-teman, saya harapin teman-teman yang sempat semuanya ini ya, monitornya pakai PC, pakai laptop, karena nanti di sini kita belajar baca bid offer dengan PC. Jadi bisa juga teman-teman PC-nya buat monitor, transaksinya pakai handphone bisa, atau bisa juga teman-teman PC-nya langsung trade di PC juga bisa. Cuman kalau nggak salah dua hari terakhir ini memang kita agak ini ya, sistem kita di jam 9 pagi lebih 1 menit memang agak sering error. Saya pribadi saya mohon maaf, dari Miraset kita mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita live trading tidak nge-lag ya istilahnya. Jadi teman-teman harus punya 2 device, PC sama handphone. Jadi kalau satu bermasalah di PC bisa langsung di handphone. Oke. Jadi di sini yang pertama nanti kita akan screening seperti biasa ya. Jadi screening kita bisa macam-macam, bisa pakai di Miraset kita bisa pakai stock search juga. Ini kalau misalnya kita screening pakai technical. Tapi di sini karena kita live trading, jadi istilahnya kita lebih fokus ngedepanin tap reading. Kemudian kita ngelihat bid offer, kita ngelihat stock ranking mungkin lebih cepat gitu teman-teman ya. Dibanding kita harus screening satu-satu pakai technical. Oke, mungkin komponen yang pertama yang teman-teman harus tampilin di layar teman-teman tuh stock price ya, kodenya 001, teman-teman bisa masuk di menu quote, kemudian pilih kodenya 001. Nah, di sini menu yang paling penting untuk kita tap reading ya, karena bisa ngelihat trade book-nya, transaksinya, terus kemudian kita bisa sekaligus melihat chart-nya juga. Nah, terus di sini kita bisa ngelihat dari sisi dan historis juga. Nah, ini stock price ini nggak ada, jadi harus ada di layar teman-teman. Berikutnya running trade ya. Running trade ini teman-teman mau ganti pakai fast order juga bisa. Kalau enggak dibikin layout seperti ini juga bisa. Saya tampilin seperti ini karena kita sedang live trading bareng, jadi biar kita bisa input banyak saham. Terus sebelah kanan saya ini watchlist. Jadi teman-teman kalau mungkin ada beberapa list saham yang mungkin akan di review hari ini, teman-teman bisa pakai watchlist ya. Oke, sebentar ini saya sambil mensonding teman-teman ya yang masih belum bisa join. Oke, teman-temannya mungkin yang belum bisa join, infoin ya. Joinnya pakai link Zoom yang saya share di grup, bukan pakai yang Miraset Academy. Yang link Miraset Academy ini untuk absensi kehadiran teman-teman aja. Oke, dari Bu Angela Speja ada yang tanya cara menghilangkan buy-nya gimana. Tinggal diklik yang ini ya. Ini di max atau min. Oke, sekarang sudah pre-opening ya teman-teman ya. Ini pre-opening.
Pre-opening ini saham yang muncul adalah LG45 aja. Jadi yang muncul LG45 aja teman-teman di sini. Nah, mumpung di sini kita ngelihat bisa saham yang sudah pre-opening di LG45, kita cek di LG45 ini yang paling dominan apa gitu. Ada yang loncat nggak kira-kira? Nah, itu ya. Nah, sekilas memang hampir semuanya rata ya, naik tipis. Oke. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekarang sudah jalan ya, jam 9.00. Nah, ini di list kanan saya. Teman-teman sambil pantau ya, kalau ada yang saham yang lagi running, nanti kita analisa bareng, kita tap reading ya. Kita cek di sini transaksi yang lagi rame. Paling nggak 10 miliar pertama lah. Ini ada Bank Mandiri, BBRI, tapi blue chip ya. Ini kalau blue chip-nya jalan, biasanya tanda bagus nih, IHSG-nya positif. Oke. Ada BRIS ya, BRIS 1600, kita cek BRIS. Oke, dari sisi transaksi, ini memang yang HK masih lebih unggul. Volumenya masih kecil. BRIS pantau ya teman-teman ya. Iya, Boleh. cakep gitu. Oke, Goto juga pantau kemarin transaksinya bagus ya. Kita lihat hari ini apakah masih jalan. Nah, ini masih BRIS-nya masih dipancing-pancing ya. Goto. Oke, Goto. Oke, si transaksinya sudah mulai banyak yang HK nih di sini. Cuman di sini ada yang nebelin 121, 120, 119. Dia kalau mengangkat ini 122 harus ditebelin. Paling nggak 118, 117 ini harus penuh. Full HK itu 1 juta lot ke 125 dulu nanti. Goto, coba dicek transaksi. Oke. Oke, teman-teman bisa pantau dulu ya. Ini ada antrian 125, 128, 130. 125 ini Bandar pasang di harga ini 125. Nah, ini potensinya yang teman-teman bisa scalpingin ke sini. Kalau ini lewat baru bisa buy atasnya lagi ya. Cuman kita ada spread posisi ke 123 sampai 125. Kemarin 3 broker itu 5 juta lot, AVG-nya 121. MG ya, 15 juta kalau nggak lot. salah ya. Iya, MG 3. MG. Sama bawahnya itu juga 5 juta lot. Coba dicek. MG, CS, BK, CP, TP. Ya memang sekelas ini sih akum sih kemarin. Tinggal hari ini masih makan atau buang gitu. Nah, ini kita masih nunggu momentum ya, nunggu diisi ya. Nunggu diisi. Kalau misalnya teman-teman ragu, biasanya kita bisa ngambil beberapa porsi dulu. Misalnya punya modal 100%, kita ngambil cuma 5% sampai 10%. Nah, kalau semisal sudah yakin nih antriannya keisi, ini full, kita bisa makan mungkin 20% gitu dari modal. Nah, ini mulai diisi nih teman-teman. Tinggal nunggu 1, 2, 3 habis ya. Boleh dihajar nih. Ini sekilas kalau kita lihat si Goto ini masih rame ya. Masih rame yang HK. Oke, sambil kita ngecek yang lain ya, biar nggak ketinggalan. Transaksi sudah 20 miliar.
PNL Live ya, pantau ya PNL Live ya. Saya keluar sendiri ya, Om. Apa ininya ya, sistemnya ya? Oh. Iya, dari kemarin belum stabil, masih diperbaiki IT sih. Kemarin gara-gara update sistem baru. Cuman ya koneksinya harus kenceng sih biar stabil. Lainnya aman ya. Kalau misalnya keputus pakai handphone coba logout terus login lagi. Oke, Goto boleh hajar ya. 1 2 3. 1 2 3 boleh hajar tuh. CS itu udah akum dari lama di Goto, apa mungkin ada kaitannya dengan investor Singapura jual sahamnya? Bisa juga demikian. Cuman di sini kan kita scalping ya, kita scalping 1-2 tick aja buang. Jadi kita ngelihat dari momentum dari sisi bid offer ya sama chart menit ya. Jadi mungkin untuk isu-isu berita kita bukan berarti menyampingkan ya, istilahnya kita pertimbangkan agak skip dulu lah istilahnya, kita fokus ke tape reading-nya aja. Jadi biar teman-teman di sini biar tahu saham yang kita bisa entry atau enggak gitu. Ini jam 9:06 ya. Sebetulnya biasanya pasar itu terbentuk itu jam 9:10 sampai jam 9:15 sampai jam 10 lah itu rame-ramenya. Jadi ini kadang juga masih bisa juga fast signal juga. Kalau misalnya dia rame terus nggak jadi rame gitu ya. Oke, Breeze ini udah makan setengah ya ini. Yang HK 12.000 lot, yang sell, yang HQ 6.000. Ini sudah 6.10. Sebetulnya ini kalau dari sisi chart kemarin sudah sempat saya sounding ya, udah kita buy-nya breakout di 16.05. Kalau swing-nya bisa juga bullish flag di sini kalau Breeze. Nah, di sini ada antrian 16.50. Nah, potensinya kalau 1.600 1605 kuat, ada potensi dia ke 16.50. Cuman kita nggak usah nunggu sampai 16.50. Kita bisa juga pasang 2-3 tick aja buang. Ini 15 poin atau 3 tick, ini 0,94%. Sudah hampir 1% lah istilahnya. Chartnya Breeze dari kemarin M3-nya cakep Om, 45 derajat. Iya benar. Asa ini juga kemarin sempat ramai juga. Ini udah deket MA5 ya. Jadi kalau kita scalping, sebenarnya kita ngelihatnya saham yang tren lagi uptrend terus di deket di MA5. Kalau harga saham atau candlestick masih sekitar MA5 kita masih boleh sih ikut masuk gitu loh. Tinggal kita ngelihat bid offer-nya rame apa enggak. Tapi kalau udah jauh nih, udah jauh sekali. Misalnya posisinya udah di sini, MA5-nya di bawah. Nah, itu biasanya profit taking wajar. Kayak ini kan kemarin profit taking wajar. Nah, sekarang brisnya udah 16.15 ya. Asa ini kalau kita lihat transaksinya, trade book-nya juga banyakkan transaksi di harga 1.000 nih. Nah, kalau 1.000 lewat, kemudian mungkin ditebelin 1.005, kita juga bisa beli. Tapi ngelihat juga sih dari sisi transaksi ini masih banyak yang haki sih. Oke ya, ini Goto lagi dipancing-pancing nih, di spam order. Sebetulnya ada juga teman-teman kalau mau nyeting saham biar nggak kelihatan di spam order bisa disetting di sini. Masuk di menu setting,
Kemudian kita pilih volume atau harganya mau range harga 50 atau harga range 1000. Jadi fokusnya yang di screen di running trade yang harga range 50 sampai 1000. Nah, kalau mau yang volume diisi 500 juga bisa di sini. Kalau misalnya mau menghindari spam order. Cuman saya pribadi sih kadang ada juga yang istilahnya awalnya tok di spam order, habis itu berikutnya langsung dihajar 500 sampai 1000 lot. Nah, itu kita bisa inflow. Kalau kalau misalnya di spam satu lot terus, nah itu kita nggak usah inflow sih, apalagi kalau ada antrian tebel di sini fake bid semua. PNLF jalan. Oke, jalan ya PNLF. Ini posisi antrian bid over yang paling bagus kayak gini ya. Jadi ada antrian tebel. Jadi papan yang over paling atas ini tebel 13.000. Kemudian selisih 1 ada yang kosong, ada 14.000 ini. Nah, ini juga diisi ya. Pokoknya nggak boleh ini rapet ya, harus ada yang kosong. Ini bagus nih PNLF. Ini kalau 430 jebol, kemungkinan dia bisa ke 434 sampai 442. Boleh ajar ya PNLF. PNLF per satu tiknya 2 poin kalau nggak salah. Jadi sebetulnya ini 3 tik ya, 8 poin kalau nggak salah. Ini sudah 1,89%. Kita cek grafik per menitnya. Nah ini ya. Ini saya pakai grafik per 5 menit ya teman-teman ya. Oke, udah kemakan ya 430. Silakan tadi yang saya info HK aja 430 untuk PNLF. Bisa pasang 434 ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat sekilas dari MACD-nya memang dia sudah golden cross, MA 5 grafik chart 5 menit, terus di sini secara MA masih ke atas ya. Sebelumnya high-nya di 432. Nah, ini lagi dipancing nih, kalau 432 jebol dia bisa ke atas lagi. Oke. Kenapa nggak pakai per 1 menit atau 3 menit? Nah, kalau semakin kita lebih kecil time frame-nya, itu biasanya grafiknya patah-patah, susah dibaca. Jadi paling nggak minimal kita ngelihat yang bisa dibaca aja. 3 menit masih bisa, kemudian 5 menit masih bisa. Nah, nanti kalau misalnya jam perdagangan sudah berlangsung 1 jam, teman-teman bisa pakai yang time frame 30 sampai 60 menit seperti itu. Oke, PNLF ada yang dapat. Ini posisi antrian yang bagus untuk scalping, teman-teman. Jadi bidnya sama rata, overnya sama rata. Ya, ini posisi yang ideal untuk kita scalping ya. Posisi yang ideal. Artinya di sini apa ya istilahnya si bandar ini sudah membuat kuda-kuda, istilahnya membuat apa ya, membuat bandar ini kan punya tim order ya. Jadi di sini tim ordernya udah masuk semua, istilahnya kayak gitu. Nah, 434 dimakan kan? Tadi saya suruh beli 430, 434 udah cuan tuh 1%. Ada yang dapat nggak PNLF? Ada yang dapat nggak PNLF? Oke, Goto masih dimakan tuh, rame. Goto 2,4 juta lot versus 300.000 ya. Trade book-nya banyak yang di HK di 122, 123. Paling gede 122. So far aman sih kalau saya lihat Goto. Kayaknya kita masuk 123, buang 124 bisa. Buang 125 juga bisa. 1 tik 1% ya Goto. Oke, kita lihat di sini transaksi paling gede PNLF di 430, 432. Artinya ini saham
sebetulnya nggak boleh turun di bawah 430 kalau dia mau nge-high lagi ke atas gitu ya. Jadi 430 ini jagain aja. Oke, transaksi 146.000 lot versus 70.000 lot. Ya. Masih aman ya, PNLF. Oke, udah dapat 2 saham ya tadi. BRIS 1605 buy, sekarang 1615, 1620. Tahun bisa jual. PNLF udah dapat. Terus Goto masih ini ya, masih ngetes 1 2 3 terus ya. Udah ini ya, udah jebol ya 1 2 3 ya. Oke. Jadi saya suruh makan 1 2 3 ya. Potensinya ke 125. Mau pasang 124 boleh, 125 boleh. Kalau saham bid offer gede kayak Goto, tebel kayak gini, 1 juta lot, teman-teman mau flow pakai money gede, nggak masalah gitu. Nah, cuman jualnya juga nggak usah ketinggian. Jadi kalau saham kayak gini bid offernya gede, kita pakai faktor kali ya, kita pakai lotnya gede aja. 1% buang tapi lotnya gede, jadi kerasa. Oke, PNLF masih tahan ya 432. Teman-teman kalau ada masukan saham yang lagi rame, infoin aja nggak apa-apa. Kita tap reading bareng-bareng nih sahamnya gimana. Asa ini udah ini ya lebih gede sedikit ya antara yang HK sama yang HQ. Kemudian trade book-nya banyak transaksi di harga 1000. Volumenya 6 juta lot. Nah, Asa buy ya, Asa buy 1005 sih kalau bisa. 1005 kalau bisa. Bisa jual 1020, 1025 Asa. KLBF 2180 MAPI 1600 Om. KLBF. Nah, ini kalau kata saya KLBF ini apa ya? Saya nggak bilang jelek, cuman di sisi overnya nggak ada antrian tebel. Jadi harus paling nggak salah satu harus ada antrian tebel di sini. Entah 2150, entah 2170. Nah, itu pertanda saham itu mau diangkat. Kalau cuman yang tebel kiri bisa juga nanti juga dicabut gitu loh. Bisa juga antrian tebel di 2070 ini mengindikasi saham mau dibawa turun dekat 2080. Ya, ini cara bacanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita amati dulu untuk KLBF. Tapi oke, bagus. Tapi kita lihat chart per 5 menit. Di atas MA5 udah crossing. Ini masih koreksi wajar nih. Nah, ini antriannya tebal semua di sini. Cuman ini teman-teman nggak bisa main gede, jadi mungkin masuknya cicil. Dan ini sudah naik 2,58% sih, ya. Jadi kalau mau masuk, mending antri dulu. Oh ini. Hill. Oke, kita lihat cat per 5 menit. Oke sih. Oh, saham IPO ya ini ya. Iya, daily chartnya belum kelihatan nih saham IPO. Bid offernya belum kelihatan sih kalau ini. Jadi sebetulnya gini teman-teman ya. Setiap saham itu ada polanya ya, ada polanya bid offer. Ini kayak Hill ini nggak ada antrian tebel baik di offer maupun di bid. Jadi nggak ada fake bid maupun fake offer, nggak ada.
Ini saham kayak gini, saya nggak bilang jelek, cuman kita harus tahu polanya dulu sih. Kita harus tahu polanya dulu kalau mau masuk. At least kalau dilihat dari sisi momentum, Hill bagus. Cuman entry-nya di berapa sih, kita masih ngelihat dulu ya. Ini transaksi paling gede di 1365 ya. 1365, 1370. Paling dia kalau mau ke atas lagi dia nggak boleh turun di bawah 1365. Kalau mau nyoba entry 1365 aja nggak apa-apa. Atau 1370. IRSX kita cek ya grafik per 5 menit. Ya udah naik 10% ya teman-teman ya. Jadi kita lihat trade book-nya di sini 101 transaksi paling gede. Ada paling gede di 91. Agak telat sih, kalau saya bilang agak telat. Harusnya tadi masuk di 91 ya. Ya agak FOMO dikit lah. Potensinya masih bagus, bisa 103, 105 bisa. Kalau mau masuk ya 101, di bawah 100 jebol cut loss ya. FAST. Oke, cek. Antriannya bagus nih. Antriannya bagus nih. Keisi semua bid offernya. Kita lihat trade book-nya di sini 101, 100. Kita lihat chart-nya. Ini saham IPO juga kayaknya. Masih oke sih dari sisi chart. Nah ini masih distribusi MACD-nya. Volumenya masih tipis, nggak ada. Tapi yang transaksi masih banyak yang di HK ya. Kalau ini strateginya mungkin beli dikit dulu ya, cicil ya. Di 101 boleh. Potensinya kurang lebih ke 102. Soalnya 102 ini belum ketembus ya, teman-teman ya. Kalau 102 ketembus, kemungkinan rame nih saham. Jadi pilihannya teman-teman bisa tunggu konfirmasi 102 jebol, atau teman-teman spekulasi di 101. Ya. Nah, tapi kalau dia kena 100 ke bawah, ya udah tewas, ke bawah lagi. ASLC. Value transaksi segini, volume segini. Offernya ini ya, apa namanya? Terlalu rapat sih, 110 sampai 116. Harus ada yang kosong salah satu nih, sedangkan yang bid ini nggak penuh. Ini nggak penuh, ini harus diisi penuh. Ini harus diisi penuh baru kita ikut flow ya. Kita cek chart per 5 menit, volumenya juga B aja sih. B aja. Dari sisi daily chart juga volumenya tipis. Nunggu momentum sih. Kalau ASLC nunggu momentum dulu. Kalau saya nggak beli dulu ya.
Oke, terus kita lihat dari sisi lagi stock ranking diupdate. Transaksi paling gede di sini Antam, BMRI, BP segini tapi BP kecil ya. BRIS, Adro, WNTR, Hill oke ya. Sudah 14 miliar. PNLF 13 miliar. Kita cek yang Giner. SSI ada yang 10%. BABP kita cek ya. BABP 104 rame, kita lihat BABP. Oke, ini masih bisa ke atas sih. Resistnya di berapa kira-kira ya? Kita cek. 107, 107. Sama-sama ya. Ini 107 potensinya. Kalau jebol ya bisa ke 18, 109. Yang transaksi yang HK masih gede ya. Kalau ini sih saya berani beli di 104, 103. Bisa pasang jual di 105, 106 ya, 1 tick 1%. Nah, ini diganjel 101, 100.000 lot ya. Oke, BABP kita pantau juga. Terima kasih YRSIK Pak Anton 101, buy sell 103. Siap. PNLF lari ya, PNLF lari. Tadi udah saya info 430 Hajar dapat 4 tick, lumayan 3%. Oke. Coba cek Goto. Udah bagus nih komposisi transaksinya. Di sini yang Haki segini ya. Yang HK 3,9 juta lot ya. Bagus nih komposisinya. Ada potensi ke 125 ya. Ini. Tutup. FAST jebol. 102 jebol boleh hajar ya, boleh hajar. 102 jebol boleh hajar. Jual 104, dapat nggak? 103. Happy cuan FAST. Thank you Om tadi masukannya, Om Arya, thank you masukannya FAST. Oke, lumayan ya, tadi dapat semua, Asa dapat, Goto dapat, BRIS dapat, PNLF dapat. Cuman BRIS masih koreksi wajar nih. YRSIK dapat. Oke ya. FAST masih rame nih, masih rame nih. Masih rame. Oke, udah ini ya, transaksi paling gede di 101, 102 IRSX. Jadi teman-teman kalau mau HK lagi, ngelihat threadbooknya yang paling tebel lagi. Misalnya nih nanti di 104, 105 dia transaksinya tebel. Boleh HK di 105, 106. Kalau udah kayak gini nggak usah di HK di 105, 104.
Gitu ya. Jadi ngelihat transaksi nih, yang HK 600.000 lot, yang HQ 400.000 lot sama trade book. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Kita tap reading sama scalping itu kita ngelihat dari stock price aja, dari bid offer aja, dari pola. Jadi setiap teman-teman transaksi beli dan jual itu teman-teman juga apa ya, rekam. Kira-kira ketika teman-teman cuan itu di posisi bid offer yang seperti apa. Nah itu lama-kelamaan teman-teman insting tradingnya akan terlatih nanti seperti itu. Pak, mohon ulang HK volume di mana, J? Melihat di sini, Pak, di stock price, kodenya 001 ya. Kodenya 001, bisa di searching di sini, kode 001 bisa, atau bisa juga pakai quote, kemudian stock, pilih stock price, kodenya 001. Ya. Jadi kayak gitu caranya. Ngelihat transaksi minimal ini, minimal 50%. 50% yang buy ini minimal 50% daripada yang HQ. HQ itu yang ini ya, yang sell ya, yang buy ini namanya HK. Ini jumlah volume lotnya minimal 50%. Teman-teman bisa inflow. Nah, kemudian kita ngelihat trade book yang paling tebal di mana kita masuk. Misal nih tadi pagi dia tebal banyak yang HK di 91. Transaksinya tebal banyak yang HQ di sini juga. Ya teman-teman bisa masuk 92 gitu loh. Nah, terus kita bisa masuk lagi scalping bisa di 101, 102. Sekarang antara 103 sampai 107 nggak ada transaksi tebel di sini. Ya, ini masih transaksi retail bukan bandar. Ya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman FOMO ya bisa juga masih naik di atasnya lagi. Cuman saya di sini ngajarin teman-teman supaya meskipun naik tinggi nggak dikejar terus gitu loh. Itu sih. Jadi tahu panduannya di mana. PNF masih boleh Om, 430. Sebentar, kita lihat ya trade book-nya 432, 430. Oke. Ini gini, untuk case-nya PNLF. Ini antrian yang over udah tebel isi semua, tapi yang bid banyak yang kosong. Jadi kemungkinan ini momentumnya tadi pagi aja. Istilahnya ini kita masih nunggu lagi nih kalau mau ngentri lagi, jangan keburu. Jadi ini bidnya harus diisi nih. Ini harus diisi. Ini apa ya? Kalau kita ngelihat over ini banyak yang ngantri, mengindikasikan tuh bandar mau cari barang lagi gitu loh. Bandar mau cari barang lagi. Jadi ditekan turun supaya retailnya cut loss atau bisa juga supaya harganya turun. Jadi turunnya ini bukan berarti jelek ya, bisa juga si bandar mau ngambil barang lagi. Tapi kalau kita mau scalping, kita nunggu dulu bid keisi. Oke ya Pak Kolit, seperti itu kayaknya kita baca PNF. Oke, YRS 107. Tes gimana Pak? Banyak yang HK di ARB. Waduh, ini main ARB Hunter ya. Main ARB Hunter. Sebetulnya agak sulit sih kita prediksi pakai metode ARB Hunter nih, karena di sini kalau kita lihat si TAS ini benar banyak yang HK, transaksinya benar di sini banyak yang HK ya bagus. Cuman dari sisi bid offer nggak ada yang nembelin di sini, nggak ada yang nembelin. Kemudian ini TAS ini saham yang kurang liquid, jadi kurang liquid dibanding IRS tadi masih ramean mereka ya. Mas Anton bisa tahu liquid nggak liquid dari mana? Saham kalau tipe saham gorengan, kalau istilahnya dari sisi offer sama bid ini dia di bawah 1000 kayak gini, ini antrian normalnya dia ya, itu berarti dia nggak liquid. Terus lihat aja market cap-nya di bawah 1T. Nah ini jauh nih 200 miliar sekian. Di bawah 1T jauh nih market cap-nya.
Benar ya, PNLF masih diguyur ya. Jadi tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. IRSE IRSE belum ada transaksi tebel lagi ya, entah 107, 108 dilihat dari threadbook-nya. Ya, terus terang kalau saya pribadi saya nggak berani HK, tapi kalau teman-teman mau spekulasi ya silakan. Yang jelas di sini saya ajarin tap reading teman-teman biar teman-teman tuh tahu kira-kira posisi harga sekian tuh masih bisa di HK nggak, kira-kira posisi harga udah murah ini bisa dibeli nggak. Kadang tuh kayak PNLF posisinya sekarang ini sudah bisa dibeli nggak. Nah, itu kita harus nunggu momentum juga gitu loh. Nggak langsung turun, oh murah bisa dibeli, enggak. Turun bisa turun, lebih turun lagi gitu loh. Nah, kayak gini ya, ini udah dihaki terus nih 128. Ini yang haki udah hampir imbang ya sama ini ya. Udah hampir imbang. Ini masih bolong, masih bolong. Gotok kemungkinan OTW ganti area base 125, 130 kalau volume HK besar gini. Bisa juga demikian. Kalau kita lihat Goto bisa juga demikian. Karena secara chart memang Goto ini sudah ini ya, short term sudah uptrend jangka pendek. Walaupun kemarin sempat diguyur tapi kita lihat secara tren memang sudah uptrend nih. Biasanya kalau yang tempo hari dia geraknya di 111, 114, 117, 120. Kalau sekarang sudah main di atas angka 120, bisa juga dia main base di angka 120 sampai 130. Goto ini kita sebut rame biasanya dia transaksi sampai 300 miliar per hari. Ini sekarang jam setengah 10, ini sudah 65 miliar. Berarti ya sudah ini sih, sudah lumayan sih, sudah hampir seperempatnya. Oke. Ini 130 ini pasti nanti akan kejebol. Pasti akan kejebol, tapi ya nggak sekarang, nggak bisa dibilang sekarang ya, bisa besok, lusa atau kapan. Antrian setiap hari kalau teman-teman amati Goto selalu ada antrian yang paling tebal di 130. Nah. Oke, ada lagi. IRSX bisa entry lagi Mas di berapa? IRSX kalau saya mau sih antri di 104, 105. Cuman dengan catatan 104 ini nggak jebol ke bawah ya. Saya nggak mau sih FOMO ini udah 20% nih. 20% dikit lagi udah arah. Ya bisa arah, bisa jebol. Ini kan saham gorengan ya teman-teman. Kalau kebanting bisa beberapa papan. Ini masih nunggu ya. PNLF masih kurang tebel nih. Ini banyak yang kosong bidnya. Tadi ingat ya, PNLF waktu digoreng ke 438, ini rame, bidnya rame.
Becap. Nah, ini nih. Ini spam order kalau ini. Ini spam order. Walaupun transaksinya rame, ya transaksinya rame, kemudian trade book-nya gede di 70, cuman ini kosong overnya, yang tebel cuman satu tok. Kalau posisi masih seperti ini saya skip biasanya. Ini saya pribadi saham kayak gini kadang dimakan, diisi, ujung-ujungnya dibanting. Jadi biasanya makan barang sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai kepancing gitu aja. Nah, 69 dicabut kan, barusan terbeli dia dicabut. Nah, ini harus ada antrian tebel, entah 72, 73 nih. Kalau misalnya 72, 73 berani pasang pagar 100.000 lot, kita bisa masuk. Nah, ini spam order. Biasanya sih 70 kiri, mungkin 71 mentok, habis itu dibanting lagi. Gitu. BP gimana? BP bagus transaksinya, ini banyak yang HK juga. 154 kita lihat chartnya dulu ya, BP. BP open sama dengan high ini, tapi sayangnya candlenya bentuk seperti ini. Ya kan, PNLF turun kan, kosong kan, ya kan. BP tunggu dulu ya, BP. Turun masih. BP antriannya udah bagus. Goto cek. Goto Tom. Oke sih, kalau Goto oke sih dari tadi. Tinggal kita pasang. Angkanya gede. Detik-detik jebolin 125. Seru ya kalau bid over tebel kayak gini, rame. Nah, tapi masih diisi terus tuh overnya di 124. Karena memang Goto ini dari kemarin 124 kuat, teman-teman kalau lihat. Sebenarnya 123 udah kejebol nih, 123. Nah, ini masih dites lagi nih. Nah kan, tadi yang haki 500.000 lot, tapi barusan disiram langsung 3 juta lot ya. Nah, ini masih perang bandar sih kalau saya lihat Goto. Maju. Iya, betul. Maju. Ya. Offernya udah lumayan, offernya udah bagus, ada yang tebel. Cuman bidnya ada yang kosong, 288, 286, 282. Kemudian trade book-nya transaksi di 298. Ya. Ini kalau si laju ini bisa lewat 300, bisa HK, 302 bisa. Ya. Nah, dengan catatan teman-teman lihat yang HK lebih gede. Ya, ini masih kalah nih yang HQ. Jadi lebih dominan nih. Perang bandarnya sangar. Ya memang nggak menampik ya si Goto ini, ya teman-teman tahu sendirilah waktu Goto dari IPO terus kemarin sempat dibanting sebulan 2 bulan ARB berjilid-jilid, yang nyangkut di atas banyak gitu loh. Kalau banyak yang nyangkut di atas, ketika dia mau jebol resist otomatis juga dihaki lagi, jebol resist dihaki lagi gitu terus gitu loh.
Ini lihat nih, Goto. Nah, ini lihat nih. Ini ARB 2 bulan loh. Ini ARB berjilid-jilid loh. Ini mau jebol resist ke sini, ya pasti berat memang. Pasti berat. Tapi cepat atau lambat kejebol. Cuman ya gitu, Goto itu kalau saya amati belakangan paling 3 tik selesai. 4 tik selesai. Jadi teman-teman mainnya 1 tik aja buang gitu loh. Dharma. Wah, chartnya bagus ya, tapi udah tinggi banget. Kita lihat ya fit overnya. Dharma. Ini transaksinya bagus yang HK juga. 775. 780 lah ngambil nggak apa-apa. Jadi ini ketahanan kuatnya di 775. Kalau mau ngambil di DRMA ya 780. Nah, berarti yang ngantri dulu lah. Nah ini kan ada yang ganjel 41.000 lot. Tapi sebetulnya bid over seperti ini apa ya? Kalau saya bilang dibilang jelek juga kagak, dibilang bagus banget juga kagak gitu. Karena dia kesannya kayak cuman main di harga range itu aja 770 sampai 800. Nggak banyak pemain gede kalau kayak gini, biasanya gitu. Zata. Waduh, ARB ya. ARB ya. Wait and see sih. Wait and see banget sih kalau saya ya. Ini lihat aja nih yang haki gede 300.000 lot ya. Masih dalam nih Zata. Paling nggak dia bisa ke sini nih. Besok masih juga ARB. Kalau hari ini nggak bisa keluar dari ARB, besok masih bisa ARB. Oke, kita cek ada yang ramai lagi nggak. Untung dia nggak nge-lag ya. 2 hari kemarin nge-lag terus loh. PTBA, Antam. Sebetulnya ini kalau ini ngomongin saham ini ya, ngomongin saham apa ya? Saham yang bisa di hold ya. Antam ini sebetulnya udah rendah nih. Ini nggak untuk scalping ya, ini sebetulnya udah rendah. Kalau kita tarik garis, ini udah ini memang kemarin udah patah. Cuman kalau kita tarik garis secara trendline yang terdekat, dia sudah mental nih. Jadi harga sekarang untuk Antam sebetulnya kalau buat swing udah murah. SSIA. Kita lihat ya. Volumenya gede hari ini, bagus. Cuman ini di atas jauh MA5 ya. Jadi ini profit taking wajar sih harusnya. 440. Ini antara yang HK sama yang haki apa ya? Kurang dominan sih kalau saya lihat. Terus di sini 450 452. 452 banyakkan transaksi di situ, terakhir di 448. Kalau mau scalping udah agak telat sih ini. Bid overnya juga kosong.
kosong. Mau nanya SMRA bagus nggak diambil? Ini sih kalau saya lihat sih kemarin ya momentumnya. Hari ini profit taking wajar masih. Tergantung sih. Kalau mau nge-swing juga masih belum ya. Kalau mau scalping juga masih belum, masih sepi. Nah, ini teman-teman lihat transaksi yang HK sama yang HQ kecil, masih sepi. Mas, nanti rekaman Zoom-nya di-share di grup WA ya, yang dari awal. Iya, di-share, nanti tak share di YouTube-ku, nanti tak share link-nya. Bris merah boleh ambil. Kalau saya enggak ya, karena gini, ketika tadi pagi saya menyuruh buy Bris itu di 605, itu momentumnya dapat tuh 2 tick buang di 1620 sampai 1625. Karena bid overnya masih rame dan yang HK masih rame. Sekarang yang HQ lebih dominan nih. Yang HQ lebih dominan, buy-nya tipis. Nah, terus kemudian ini ada transaksi paling gede di 1620 udah ke bawah semua ya, udah ke bawah semua. Sekarang 1580. Nah, jadi biasanya sih kalau kayak gini sih biasanya cenderung sepi ya sampai sore nanti mungkin di 1600, 1605 dan sebagainya. Gitu. Jadi poinnya gini teman-teman, sebetulnya bukan berarti saham yang merah turun 2 lem itu murah, bukan berarti saham yang sudah naik banyak itu juga bagus. Jadi dalam arti ada saatnya kita FOMO, ada saatnya kita enggak. FOMO itu dalam arti ketika saham tersebut lagi rame gitu. Kayak IRSX tadi momentumnya pas dapat 104 103 tadi dapat, saya bilang buy, ya udah di situ kita buy. Kalau misalnya dia kan ada tipikal saham tuh naik turun roller coaster ya, kita bisa entry lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya dia didorong naik terus, kita udah jual, ya udah kita ya lepas saja. Kalau didorong naik terus, ya misalnya kita FOMO, kalau syukur kita dapat arah nggak masalah. Kalau misalnya ternyata turun, ya otomatis ngaruh juga nanti ke mental sama psikologis gitu sih. Jadi di sini saya lebih ngajarin teman-teman kita scalping tuh ada iramanya. Kita tap reading tuh ada iramanya, nggak asal jebret hajar kanan hajar kiri terus kayak gitu enggak gitu loh. Kalau pas momentum rame ya nggak masalah, tapi kalau momentumnya nggak dapet jangan terus. Bris ini saya info kalau dia confirm breakout 1605 sampai finish, dalam arti sampai closing. Kalau semisal dia nanti sore balik lagi, misalnya dia ke 1625, kemudian dari sisi yang HK sama yang HQ, misalnya di sini yang buy yang HK katakanlah 300.000 lot, di sini yang HQ 100.000 lot, ya dia confirm secara pattern dia masuk bullish flag, confirm. Jadi trennya akan berlanjut naik terus ya sampai 1.700 sekian. Nah, tapi ini kalau saya lihat ini masih perang sih, masih konsolidasi di sini ya. Kita nggak tahu nanti sesi 2 seperti apa. FSAT ini sih masih ditahan ya 102, 103. Nah, tadi sempat 106, 105 2 tick buang. Nah, ini nggak masalah sih selama dia nggak jebol di bawah 100 bisa di hold FAST. Nggak jebol di bawah 100 karena
102 itu resist transaksi paling gede di 102. Nah, ini 103 juga sudah mulai tinggi transaksi. Kayak gini masih diam, jadi bandarnya masih diam. Ada momentum. Nggak selamanya tuh setiap menit harus dihajar terus sampai atas tuh nggak. Jadi nunggu momentum bandarnya narik lagi ke atas gitu. BRPT patah tren, Mas. Iya bener, patah tren. TP 125 apa gimana ya? Apa nih yang 125 nih? Sama apa nih 125? Fahmi, TP 125. Oh, masuk GoTo dapat 124, TP 125. Ya oke, bagus. Ya, jadi memang GoTo itu tadi kan momentumnya cuma 123 sampai 125 ya. Nah, sekarang ya kita nunggu lagi nih, kita nunggu lagi. Karena ini loh 126, 127 ini rapat. Ini rapat sekali nih. Ini ada yang kosong 117 sampai 115. Harusnya keisi penuh nih. Tuh. Izin live dulu, nanti lanjut lihat rekamannya. Oke Pak Grufon. Iya, terima kasih. Hati-hati. Kang Larto gimana Pak? Tebel kiri. Nah, ini yang jelek. Ini yang jelek, tebel kiri. Tebel kiri, kanan kosong. Over kosong. Jadi gini teman-teman, seakan-akan tuh si bandar ini nahan harga nggak boleh turun di bawah 2650, 2640 maupun sampai 2610. Nah, akhirnya retail berpikir, oh berarti aku hajar di 2660 murah berarti. Aku hajar 2670 murah berarti. Nah, habis itu nanti dibanting lagi gitu loh. Kan ini dipahami benar ya, di sisi bid itu belum punya barang, si bandar belum punya barang. Jadi ini cuman pasangan antrian aja, biar seakan-akan pasarnya itu rame. Biar seakan-akan retail tuh berpikir kita bisa beli di over gitu. Nah, kalau overnya kosong berarti bandar kan nggak pasang jual. Kalau bandar nggak pasang jual, ya transaksi sepi. Jadi kalau bandar ada yang jemur di sini, misalnya nih ada yang jemur 2710, ada yang jemur 2730, itu bagus. Ada potensi nanti naik ke sana. Karena kan otomatis kalau bandar jemur barang, supaya barangnya laku kan dia juga harus makan di oven, goreng gitu loh. Nah, ini juga bisa dicabut nih, malah dimakan nih nanti 2650. Ya ini kelihatan juga yang haki lebih dominan ya, yang haki lebih dominan. Oke, Arto kejawab ya. Gas, Mas. Gas. Oke, ini pegas lumayan nih. Yang over ada yang tebel. Kita lihat ya chartnya pegas. Di atas MA5. MACD-nya bagus. Kita cek chart per menitnya. Ini ke atas. Kemungkinan ke 1580 nih. Pegas. Kita cek trade book-nya, transaksi di 1560 paling besar 1570. Boleh ya, masuk 1565. Boleh. Nah, tapi ini lebih bagus lagi kalau dia ada antrian tebel nih di sini. Tapi so far overnya udah bagus. Tinggal bidnya aja. Entry masih oke nih pegas. Entry masih oke. Maksudnya pegas ini bukan saham gorengan ya, saham blue chip. Jadi maksudnya dia didorong turun pun juga stabil harganya gitu loh. Nah, ini masih dites-tes terus nih pegas. MYOR kebalikan, tebel kanan. Nah iya memang coba deh teman-teman amati saham-saham yang naik rata-rata itu antrian kanannya pasti ada yang tebel gitu loh.
Nah, cuman kalau kayak gini kan udah naik 3% gitu loh. Kalau udah naik 3%, misalnya teman-teman mau ngantri lagi, itu paling enggak kita ngelihat ini ya, apa namanya, antrian tebel yang di offer ini harus dimakan dulu. Nah, ini ada antrian trade book-nya paling tebel di 2680 sampai 2700. Nah, 2680 sampai 2700. Antara range ini teman-teman bisa masuk 2690 boleh, 2700 boleh. Nah, ini arahnya nanti ke 2750. Kalau 270 tembus ya. Jadi kadang persepsi yang salah di teman-teman itu berpikir kayak becap tadi. Coba, sorry, becap. Nah kan, turun nggak? Turun kan? Nah, soalnya bidnya rapi, overnya kosong tadi, akhirnya turun. Nah, ini mulai diisi nih, 70, 71, 72. Tapi jeleknya dia masih di spam order. Nah, makannya nggak langsung gede. Tujuannya apa sih Mas kayak gini? Bikin rame pasar. Nah, bikin rame pasar nih. Nah, ini rame, bikin rame pasar. Tujuannya bikin rame pasar. Nah, tapi retailnya belum banyak yang ikut, makanya dia nggak mau narik. Retailnya belum banyak yang ikut. Kalau dia langsung makan 20.000 lot gitu, sampai dimakan 70, 71, langsung 2 papan ya kita langsung ikut inflow nggak masalah gitu loh. Buang 1 tick aja udah 2% nih. Ini kan 2 tick udah hampir 3%. Ya resek dibanting, ya resek untung nggak FOMO. Siapa tadi yang FOMO? Ayo. Gimana? Keren nggak? Iya kan? Keren nggak? Kalau saya udah tahu teman-teman, saya udah tahu, makanya nggak usah FOMO gitu loh. Makanya nggak usah FOMO. Kayak saya udah tahu bakal dibanting gitu loh. Ada yang masih nyangkut ya? Tadi saya nggak nyuruh beli ya. Saya terakhir nyuruh beli 104, 103, 105 tadi kalau nggak salah. Ini kan saham gorengan, teman-teman, saham gorengan. Jadi polanya teman-teman harus tahu gitu loh. Ini antrian realnya dia kayak gini, 1000-an. Nah, 1000-an. Ini 10.000 ini pasangan bandar nih. Ini pasangan bandar. 14.000, 10.000, 14.000 ini pasangan bandar. Nah, tadi kan rapet tuh penuh. Sisi over juga penuh. Makanya tadi saya suruh buy waktu di bawah. Trade book-nya juga masih bagus tadi. Nah, ini udah nggak imbang, yang haki lebih dominan sudah. Gitu. YRSX itu polanya kayak BSBK. Kalau teman-teman pernah trading BSBK. Jadi yang main cepat-cepat. Lebih ganas BSBK. Iya bener, lebih Anda bisa bilang lebih ganas BSBK karena BSBK sekarang harganya udah gocap. Kalau semisal nanti IRSX gocap, baru Anda bilang IRSX juga ganas gitu. Jadi kalau saham gorengan, dia makan over 3-4 papan, ngehaki juga 3-4 papan, cepat-cepat keluar. Karena apa ya, pencet tombolnya sell teman-teman lebih kalah cepat sama yang ini, yang nge-sell sama bandar gitu loh. Oke ya, saya rasa udah hampir jam 10. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi gitu ya caranya teman-teman ya. Di sini sih banyak ya, maksudnya teman-teman di sini kan juga ada yang mungkin lebih tua, ada juga yang
kaum milenial. Jadi saya di sini strateginya tape reading itu ngajarin teman-teman baca trade book, ngajarin teman-teman baca transaksi sama bid offer. Saya bikin apa ya? Saya bikin sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa belajar atau bisa entry dengan mudah gitu loh. Scalpingnya nggak bisa saham blue chip, Pak. Bisa saham blue chip, bisa. Kebetulan tadi pagi saham blue chipnya nggak ngelihat. Saham blue chipnya nggak ngelihat. Soalnya teman-teman di chat tadi banyak yang request saham gorengan gitu loh. Nah, next left trading akan saya switch juga ke saham-saham blue chip. Kemarin juga di grup saya info TMG, suruh ngumpulin TMG dari 36.000 ke bawah, juga sekarang udah 37.600 kan. Oke. Oke ya, mungkin itu dulu ya dari saya. Mohon maaf ini karena banyak sekali telepon di saya, jadi ya kita akan live trading di jadwal berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Nanti recordingnya akan saya upload di YouTube dan saya share di grup. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.